Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mardianti, NPM 36205606, kelas 36. Kali ini, di video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahidatul Laila Agustina. Materi yang akan saya bahas adalah tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Oke, masuk yang pertama yaitu tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan di negara kita beragam jenisnya. Peraturan tersebut disusun menurut tata urutan perundang-undangan mulai dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan adanya beberapa jenis peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang kelima adalah Peraturan Daerah. 1. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan pusat atau negara. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa peraturan perundangan pusat dibuat oleh penyelenggara pemerintah pusat. Peraturan atau perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara di tingkat pusat. Dalam tata urutan perundang-undangan, tingkat pusat meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan aturan lain yang dikeluarkan oleh menteri maupun lembaga negara lainnya. Di antara peraturan dikeluarkan oleh lembaga negara di tingkat pusat tersebut ada yang mengikat seluruh warga negara, ada pula yang hanya mengatur hal-hal tertentu dan mengikat sebagian orang saja yang menjadi sasaran dari peraturan tersebut. Nah, yang kedua adalah peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan daerah terhadap peraturan perundangan tingkat pusat memiliki kedudukan yang mirip dengan peraturan kelas terhadap peraturan sekolah. Apabila di pusat terdapat peraturan perundang-undangan, maka di daerah pun juga ada seperangkat aturan. Aturan itu dikenal sebagai peraturan daerah. Seperti namanya peraturan daerah yang disebut oleh pemerintah daerah dan lembaga lain di tingkat daerah. Lembaga tingkat daerah yang dimaksud di sini seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini senada dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi yang pertama adalah peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Dan yang kedua adalah peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama bupati atau wali kota. Yang ketiga adalah peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau dengan nama lainnya. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa peraturan daerah mempunyai 3 tingkatan, yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten, dan peraturan daerah tingkat desa. Peraturan daerah untuk tiap-tiap tingkatan daerah mempunyai cakupan wilayah sesuai dengan tingkat pemerintahan yang mengeluarkannya. Peraturan yang mengeluarkan oleh pemerintah daerah mengikat pada masyarakat atau mengikat pada masyarakat di tingkat daerah tersebut. Maksud dari mengikat masyarakat daerah adalah aturan itu berlaku
pada mereka yang menjadi warga di daerah terkait, meskipun ia sedang berada di wilayah lain. Yang B adalah contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Nomor 1, yaitu contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat. 4 peraturan perundang-undangan tingkat pusat termasuk dalam kelompok ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara, dan lain sebagainya. Contoh peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Pajak. Pajak adalah sumbangan wajib dari warga negara kepada negara untuk biaya pembangunan negara. Contoh pajak yaitu pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan masih banyak lagi. Beberapa jenis pajak tersebut ada yang diatur dengan peraturan perundang-undangan pusat. Ada juga diatur dengan peraturan daerah. Salah satu peraturan pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan pusat adalah Ketentuan Umum Pajak. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini disebut sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat karena dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Aturan pajak lain yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hakat bumi dan bangunan. Pemungutan pajak ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Objek pajak ini kemudian dikelompokkan menurut nilai jualnya. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Anti Korupsi. Korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Apa korporasi? Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus diberantas sampai tuntas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah menyusun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang anti korupsi diperlakukan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk menegakkan keadilan. Pelaku korupsi diancam dengan kurungan dan denda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak korupsi, maka kepada pelaku diancam pidana mati. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan agar aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, serta efisien. Selain itu, aturan jalan raya juga harus mampu memadukan berbagai macam alat transportasi menjangkau sampai pelosok wilayah. Dan yang tidak kalah penting adalah murah. Karena itu, transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan
asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, serta percaya kepada diri sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinanya dilakukan oleh pemerintah. Adapun penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa untuk mewujudkan lalu lintas yang terpadu dengan model transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air, penetapan jaringan transportasi jalan berdasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan adalah contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersamaan dengan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Contoh bentuk peraturan daerah. Yang pertama yaitu peraturan daerah tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Kalsel memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Salah satu wujud kewenangan tersebut yaitu pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD mengeluarkan peraturan daerah. Jenis peraturan daerah bermacam-macam. Kondisi daerah dapat mempengaruhi perda yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, contoh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembuatan perda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang tersebut berisi perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, menurut undang-undang itu terdapat beberapa jenis pajak provinsi sebagai berikut. Yang A yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang B, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang C, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang D, yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Contoh perda pajak di Kalimantan Selatan diantaranya adalah Nomor 10 Tahun 2001 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Adanya perda tentang pajak daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, yaitu PAD. Misalnya Perda Nomor 10 Tahun 2001 yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya perda tersebut, setiap warga Kalimantan Selatan yang ingin mengubah kepemilikan kendaraan bermotor akan dikenai pajak oleh daerah. Pajak tersebut akan masuk ke kas daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang kedua adalah Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi. Perda yang mengatur retribusi daerah juga berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, maksud dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, di sini ada juga objek atau sasaran retribusi terdiri atas yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Yang B yaitu retribusi jasa usaha yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Yang C yaitu retribusi perizinan tertentu yang
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Selain perda tentang pajak, pemberlakuan perda retribusi juga meningkatkan pendapatan bagi daerah. Contoh peraturan daerah tentang retribusi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya sebagai berikut, yaitu nomor 4 tahun 2003 tentang retribusi, izin trayek dan izin angkutan khusus di perairan daratan lintas kabupaten atau kota. Yang B, nomor 7 tahun 2002 tentang tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis perda bisa saja dipengaruhi oleh kondisi daerah setempat. Perda suatu daerah mungkin berbeda dengan daerah lain, sebab keadaan antar daerah berbeda. Tiga adalah peraturan tentang pemerintah daerah. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perda yang mengatur urusan pemerintahan daerah. Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun contoh perda Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur tentang pemerintahan daerah diantaranya, yang pertama yaitu Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT teknis Disparinding Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi tentang Pemerintahan Daerah. Adapun contoh Perda Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur tentang pemerintahan daerah diantaranya yaitu Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja seperangkat daerah dan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT teknis Disparinding Provinsi Kalimantan Selatan. Perda tentang tata pemerintahan seperti di atas bertujuan untuk menata dan mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. Dalam perda-perda tersebut telah diatur secara lebih rinci tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan yang B yaitu peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Sebagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya dengan perda. Wewenang itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota yang hanya mengikat pada daerah kabupaten atau kota. Pada daerah kabupaten atau kota banyak jenisnya. Berikut beberapa contoh perda dikeluarkan kabupaten atau kota Kalimantan Selatan. Yang pertama itu pajak hotel, yang kedua pajak restoran, ketiga pajak hiburan, keempat pajak reklame, kelima pajak penerangan jalan, keenam pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan ketujuh yaitu pajak parkir. Contoh-contoh perda tentang pajak yang dikeluarkan oleh kabupaten atau kota di wilayah Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin, yaitu ada Nomor 12 Tahun 2005 tentang pajak hotel. Yang kedua yaitu Nomor 8 Tahun 2003 tentang perubahan atas perubahan peraturan daerah Kota Madya daerah tingkat 2 Banjarmasin, Nomor 7 Tahun 1998 tentang pajak penerangan jalan. Dan yang kedua ada Kota Banjarmasin, Banjarbaru maksudnya. Nah, yang pertama yaitu Nomor 1 Tahun 2000 tentang pajak hotel dan restoran. Yang kedua Nomor 2 Tahun 2000 tentang pajak penerangan jalan. Nomor 3 Tahun 2000 tentang pajak reklame. Nomor 4 Tahun 2000 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C. Selanjutnya Nomor 5 Tahun 2000 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Selanjutnya Nomor 6 Tahun 2000 tentang pajak penyelenggaraan hiburan. Nah, selanjutnya yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nomor 2 Tahun 2003 tentang pajak hotel. Selanjutnya Nomor 3 Tahun 2003 tentang pajak restoran. Selanjutnya Nomor 6 Tahun 2003 tentang pajak parkir. Nomor 8 Tahun 2003 tentang pajak
mematuhi pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C nomor 11 tahun 2003 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C. Yang terakhir yang D yaitu Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama itu nomor 2 tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Yang kedua peraturan daerah provinsi tentang retribusi. Perda yang mengatur retribusi daerah juga berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun objek atau sasaran retribusi tadi sudah dijelaskan, yaitu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang didasarkan pada tujuan atau penutup sebagian atau nama dengan biaya penyelenggaraan pembiayaan izin yang bersangkutan. Nah lanjut, yang C yaitu peraturan daerah tingkat desa. Peraturan daerah tingkat desa atau lebih sering disebut dengan istilah peraturan desa yaitu Perdes merupakan hasil kerjasama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua lembaga itu berupaya membuat berbagai aturan untuk mengatur penyelenggaraan desa. Peraturan desa mengatur berbagai masalah yang ada di desa setempat. Tiap desa bisa berbeda-beda dalam penyusunan peraturan desanya, akan tetapi perbedaan itu tidaklah menjadi masalah sepanjang dapat menyelesaikan dan mengatur kehidupan bersama secara harmonis. Sebuah contoh perdes yaitu yang dikeluarkan masyarakat di Desa Juhu, Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, dan Hinas Kanan, Kecamatan Batakan di wilayah Pegunungan Maratus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perdes tersebut telah disahkan antara bulan Juli dan Agustus 2005. Perdes ini membuat ketentuan-ketentuan yang sangat penting yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan-ketentuan dalam Perdes sangat menghormati keberadaan hutan keramat, hutan adat, dan hutan lindung. Hutan hanya diperbolehkan untuk keperluan sendiri yang bukan bersifat ekonomi dan berdasarkan kepala adat. Pihak yang boleh memanfaatkan pun hanyalah penduduk setempat yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Terakhir yaitu sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sikap positif terhadap peraturan. Cara menampilkan sikap positif tersebut terhadap perundangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikut aktif mencermati peraturan yang ada. Sikap ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan usulan atau masukan dalam pembuatan peraturan baru. Contoh peraturan jam wajib belajar. Biasanya peraturan jam wajib belajar ditentukan sejak jam 19.00 hingga 21.00. Pada waktu itu, setiap pelajar diharuskan belajar dan setiap pelajar dan siapapun tidak boleh mengganggunya. Nah, apabila kamu merasa bahwa waktu belajar itu cukup, maka kamu bisa langsung mematuhinya. Sebaliknya, apabila merasa waktu belajar itu masih kurang, maka kamu dapat menyampaikan usulanmu kepada kepala desa atau kampungmu untuk mengubah. Kamu dapat menyampaikan usulanmu melalui ayah, ibu, atau orang lain yang dapat kamu temukan. Nah, yang kedua yaitu mendukung terlaksananya peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dapat dibuat oleh lembaga yang berwenang tentu dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Karena itu, pantaslah apabila kita ikut mendukung terlaksananya peraturan yang ada. Dan yang ketiga yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila telah ditentukan bahwa jam wajib belajar di desa kita adalah pukul 19.00 hingga pukul 21.00, maka pada jam itu kamu juga harus belajar. Saat berkendara di jalan raya dan menemukan lalu lintas sedang menyala merah, maka kamu juga harus berhenti sesuai aturan yang berlaku. Nah, contoh yang positif yang keempat yaitu mengingatkan orang lain yang melanggar peraturan. Selain berusaha mematuhi peraturan, sebaiknya kamu juga bisa mengingatkan orang lain yang melanggar peraturan. Misalnya, saat kamu melihat ayah merokok di tempat yang bertanda bebas asap rokok, maka kamu harus mengingatkan beliau. Pada saat mengingatkan orang lain yang melanggar
peraturan, gunakan cara yang sopan, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Sopan santun tidak boleh kamu tinggalkan. Hindari sikap sombong atau menggurui. Tutur kata yang baik juga perlu kamu perhatikan. Hindari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang yang kamu inginkan. Nah, contoh yang kelima yaitu ikut menyebarluaskan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku pada halayak. Saat mengetahui adanya suatu aturan, maka kamu boleh ikut serta menyebarluaskan kepada halayak umum. Sekali lagi, tentu hal ini disesuaikan dengan kemampuanmu. Kamu dapat memberitahukan peraturan itu kepada siapapun, misalnya kepada kakek, nenek, ayah, ibu, dan orang lain. Nah, dari penjelasan dari awal sampai terakhir tadi, maka kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu peraturan perundang-undangan di negara kita beragam jenisnya. Peraturan tersebut disusun menurut tata urutan perundang-undangan dimulai dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan adanya beberapa jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah pusat atau negara. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersamaan dengan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama bupati atau wali kota, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa. Sekian presentasi dari saya, semoga penjelasan saya bermanfaat serta menambah wawasan kita tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.